Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan dampak negatif iptek dalam berbagai bidang. Perkenalkan, nama saya Hanu Septian, absen 3. Perkenalkan, nama saya Intan Elin Kania Dewi, absen 17. Perkenalkan, nama saya Larasati Aulia Putri, absen 19. Terus ada teman kita satu lagi, Kevin. Nih. Meskipun kemajuan iptek membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, hal itu bak pedang bermata dua. Selain pengaruh positif, ada juga pengaruh negatifnya loh. Pengaruh negatif diantara lain yaitu di bidang politik. Nah, kemudian kita masuk berkaitan dengan perkembangan komunikasi dan informasi. Masih akan sangat mudah kelompok-kelompok yang bermaksud jahat membawa jaringan di Indonesia. Nah, kita kemudian masuk dengan beberapa contoh. Salah satunya yang pertama, munculnya paham maupun ideologi yang bisa mengancam NKRI. Yang kedua, dapat munculnya gerakan terorisme. Yang ketiga, dapat munculnya gerakan radikalisme yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara Indonesia. Yang keempat, kasus korupsi semakin marak. Yang kelima, rendahnya kepercayaan rakyat pada pemerintah. Yang keenam, yang terakhir, beredarnya kabar hoaks dari tokoh berkaitan dengan politik atau menjatuhkan lawan politik yang lain. Oke teman-teman, jadi di sini saya ingin menjelaskan dampak kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu menyebabkan budaya konsumtif. Budaya konsumtif ialah sifat seseorang yang membeli barang secara berlebihan tanpa memikirkan barang itu berguna atau tidak. Hal ini dikarenakan karena adanya kompetisi di era global yang membuat seseorang itu membeli barang secara berlebihan hanya karena untuk bergaya-gayaan. Terus yang kedua yaitu membuat barang lokal atau barang buatan dalam negeri itu sulit bersaing dengan barang modern atau barang yang berasal dari luar negeri. Dampak kemajuan iptek dalam bidang ekonomi adalah menyebabkan barang lokal ini sulit untuk bersaing dengan barang luar negeri. Hal ini dikarenakan karena banyaknya impor barang yang dari luar negeri itu masuk ke dalam negeri, sehingga seseorang yang dari dalam negeri tersebut lebih memilih membeli barang yang diimpor langsung dari luar negeri. Terus yang ketiga yaitu membuat perekonomian negara itu mudah dikuasai. Cepat atau lambatnya perekonomian negara itu mudah dikuasai oleh pihak asing. Mengapa? Karena pihak asing itu mudah untuk masuk ke dalam negeri tersebut, dan pihak asing itu menanamkan modal di negara tersebut, sehingga pihak asing dengan mudah menguasai perekonomian di negara tersebut. Terima kasih. Dalam era globalisasi dan digitalisasi industri, terdapat dampak negatif iptek di dalam bidang sosial dan budaya yang wajib kita waspadai. Dalam buku antropologi yang mengungkapkan keragaman budaya dijelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membuat arus budaya asing yang semakin mudah masuk dalam dan menyebar di negara kita. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan manusia. Nah, salah satu dampak negatif iptek dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, hilangnya nilai tradisional. Iptek dapat mempengaruhi perubahan nilai dan budaya yang seringkali menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat, seperti nilai gotong royong, kearifan lokal, dan budaya adat. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada identitas budaya suatu global. Yang kedua, perubahan gaya hidup iptek
juga mempengaruhi perubahan gaya hidup dalam masyarakat. Misalnya teknologi internet yang memungkinkan orang untuk bekerja atau berinteraksi dengan orang lain tanpa harus berada di tempat tersebut. Nah, hal itu dapat mengubah pola hidup masyarakat seperti meningkatkan penggunaan teknologi dan berkurangnya interaksi sosial. Yang ketiga, merusaknya lingkungan. Iptek juga bisa merusak lingkungan karena pemanfaatan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Misalnya, pemanfaatan bahan bakar, emisi gas rumah kaca, dan pencemaran lingkungan. Yang keempat, menyebabkan ketidakadilan sosial. Iptek dapat menyebabkan ketidakadilan sosial yang memperbesar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Hal tersebut terjadi karena teknologi yang berkembang hanya bisa diakses orang kaya saja, sedangkan yang orang miskin tidak mampu mengakses teknologi tersebut. Iptek juga dapat digunakan hacker untuk membobol website pemerintah maupun swasta. Iptek dapat untuk menyebarkan hoaks yang bisa memecah belah bangsa. Iptek bisa digunakan untuk mata-matai aktivitas vital negara lain, misalnya dengan menerbangkan drone dan pesawat network atau melalui satelit. Iptek dapat digunakan untuk mengorganisir kejahatan, misalnya untuk mengorganisir mafia narkoba, pinjol, dan teroris. Iptek dapat merusak generasi muda dengan menyebarkan konten porno yang dapat diakses anak-anak di bawah umur. Terima kasih. Itulah penjelasan video dari kami. Kalau ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.